Oke, kita akan lanjut uji hasil bagi, masih tentang deret positif. Deret positif tuh ujinya, uji jumlah terbatas, uji apa lagi? Uji integral, uji deret P, uji banding limit. Oh, ingat juga saya ya. Nah, sekarang uji hasil bagi. Kembali harus dipakainya untuk deret positif. Nah, caranya kita punya deret positif, kita hitung limit AN plus 1 dibagi AN. Ya. Jadi nggak nyari pembanding. Deret semula aja. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Jangan kebalik-balik ya. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Dilimitkan. Selalu kalau di deret itu masalahnya limit N menuju tak 3. Kalau difungsikan ada limit X menuju 2 fx itu nggak ada. Selalu menuju tak 3 di barisan dan deret. Nah, limitnya ini kita sebut rho. Rho itu nilainya bisa kecil 1. Kalau kecil 1, dia deret konvergen. Kalau lebih besar 1, termasuk tak 3 ya. Itu divergen. Kalau 1, uji ini gagal. Harus pakai uji yang lain. Gitu ya. Jadi sial kalau dapatnya 1, ya nggak ada gunanya uji ini. Nah, gitu aja udah. Per satu bagian ini gampang deret. Tapi karena nanti soalnya mungkin 1 atau 2 biji aja, tapi kita harus milih uji yang tepat. Itu yang susahnya. Oke, kita lihat ini. Deret ini. AN-nya apa? AN-nya 2 pangkat N dibagi N faktorial ya. Gitu? Ya. Oke. Jadi AN plus 1-nya ganti N-nya dengan N plus 1. Kalau terlalu lambat bilang, nyepetin mah gampang. Tinggal gitu, selesai soal ini gitu. Nah, hitung limit AN plus 1 dibagi AN. Ini dulu, jangan lupa jelas nih, jelas nih. Udah berkali-kali ditulis jelas, lupa aja. Jelas ini. Jadi kita harus menuliskan bahwa ini deret positif. Hitung limitnya. Yang ini dibagi yang ini. Nah, kita lihat. N, saya tulis detailnya karena di situ rasanya nggak ada. Limit N menuju tak hingga 2 pangkat N plus 1. N faktorialnya naik ke atas. Ini ada 2 pangkat N, ada N tambah 1 faktorial gitu ya. N faktorial dibagi N plus 1 faktorial berapa? Hah? Berapa? Iya, iya. Tadi siapa yang bilang? Tadi N. Sekarang N plus 1. Mana yang benar? 1. Oke. Jadi ini dicoret. Tinggal ininya N plus 1 ya. 2 dibagi 2, ya tinggal 2 gitu ya. Sehingga ini menjadi ciluk ba gitu ya. Ini dan ini menjadi 2 dibagi ini ada N plus 1. Jadi 2 per N plus 1. Limitnya berapa? Ya? Minta diguyur lagi pagi-pagi tapi enggak. Langsung dibagi 3. Iya, iya. Enggak, dimana? Oh ya, memang kalau itu juga di DPR gitu ya, diam itu emas. Jadi direkam apa-apa di mana-mana, di rapat matematik di ITB juga diam itu emas. Kalau ada kesalahan, udah kita mah diam aja gitu. Pak, terus mbaknya gimana, Pak? Hah? Kan dia Mas. Iya, mbaknya. Nggak tahu. Aduh, iya. Oke, ini 0 ya. Kita lihat kalau rho-nya 0. Rho-nya kecil 1 kan?
konvergen gitu, gampang ya. Harusnya ditulis menurut uji hasil bagi, ini namanya uji hasil bagi, konvergen. Oke, lanjut. Gitu. Soal nomor 2. Sama aja kayak barusan, cuma ganti AN-nya. Ya. Soal nomor 2. AN-nya ini, AN plus 1-nya ganti N-nya semua dengan N plus 1. Coba kita hitung. Ini dulu, jangan lupa. Harus menulis. Harusnya mah di awal. Ini adalah deret positif. Sangat jelas. Sudah tidak perlu dibuktikan lagi gitu ya. Oke, kita hitung limit AN plus 1 dibagi AN. Ya, namakan rho hasilnya nanti. Jadi ini yang kanan dikalikan, ini dibalik. Ya. Atau ya tulis bagi, kita sederhanakan. Ini gimana sih menyederhanakannya? Nggak paham. Yang pembilangnya 2 pangkat N plus 1. Yang ini naik ke atas kan kali N pangkat 100 dibagi 2 pangkat N kali N plus 1. Pangkat 100 gitu ya. Menjadi sama dengan ini, yang ini tinggal 2, betul? 2 kali N pangkat 100 dibagi N plus 1 pangkat 100. Nah, ngitung limitnya gimana? Dibagi pangkat tertinggi kali 1 per N pangkat 100 kali 1 per N pangkat 100. Sama dengan limit N mendekati tak hingga. Jadi berapa? Atasnya tinggal 2, bawahnya menjadi N tambah 1 pangkat 100 dibagi N pangkat 100 gitu. Sama dengan limit N mendekati tak hingga, saya satukan bawahnya N tambah 1 per N pangkat 100 sama dengan limit N mendekati tak hingga 2 per 1 ditambah 1 per N pangkat 100 gitu. Berapa limitnya? 7. Berapa? 2. Nah, ya kan ini limit N menuju tak hingga, ini 0. Hati-hati kalau pangkat ininya tak hingga juga nggak boleh ya. Ini pangkatnya 100. Kalau pangkatnya tak hingga juga, ya ini menjadi 1 pangkat tak hingga, nanti bentuk tak tentu. Oke. Jadi deretnya, kenapa? Nah, karena lebih besar dari 1 ya. Oke, yang merah mau saya hapus ya. Supaya keluar bawahnya. Bawahnya langsung. Tuh, 2 titik-titik. No. Ciluk, Mbak. Ntar. Oh. Oke, tadi ini limitnya 2. Jadi menurut uji hasil bagi dia divergen. Karena lebih besar dari 1. Oke. Nah. Lanjut lagi. Saya tutup ya. Kok nggak mau ya? Hilang. Ini gara-gara Adobe-nya. Hah? Itu Pak, kanan Pak. Mana kanan? Nah itu Pak. Kita lihat. Nah, yang ketiga. Sama aja. Tapi perlu ini nih. Ini kalian terima aja dengan hati terbuka. Ya. Nilai ini. Ini udah di semester 1.
Di semester 1 kalau kelas saya dulu dihitung sama saya. Tapi pasti udah lupa. Tapi kalau mau ngitung juga bisa. Ini kan limit ganti X ya. Pakai X kita ngitungnya. Supaya bilangan real bisa diturunkan. Nah ini kan bentuk. Ini menuju 0. Jadi ini menuju 1. 1 pangkat tak hingga. Bentuk tak tentu pakai L'Hopital. Ya, dilonkan. Nanti ketemu ini setelah dihitung hasilnya saya nggak akan ngitung sekarang supaya nggak habis waktu. Ini akan kita pakai coba kita untuk soal yang ketiga. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Kayak tadi aja, AN-nya ini. AN plus 1-nya ini. AN plus 1 bagi AN. Tuh udah 3 kali. Oh ini jelas dulu jangan lupa. Lupa lagi. Saya juga lupa. Pokoknya potong 70%. Berlaku kebalikan lah. Enggak. Oke, ini bagi ini. N plus 1 faktorial dibagi N faktorial menjadi N plus 1 gitu ya. Kata si itu. Si baju coklat. Nah. Gimana ini teh? N pangkat N-nya ke atas. Kelihatan nggak yang belakang? N pangkat N-nya jadi ke atas. N plus 1 pangkat N plus 1-nya tetap. Ini N plus 1 faktorial dibagi N faktorial tinggal N plus 1 ya. Oke? Kemudian ngapain? Sederhanakan dulu. Gimana nyederhanakannya? Hah? N plus 1 ini dibuang 1 kan. Nah, ini kan N plus 1 pangkat 1. Ini N plus 1 pangkat N plus 1. Jadi tinggal dibagi N plus 1. N plus 1 pangkat A dibagi A pangkat 7 jadi berapa? Ini pangkat berapa? N ya. Oh iya. Matematika SD lupa. SD begini kan. Saya kebawahkan ini 1 per N plus 1 pangkat N dibagi N pangkat N, betul? Ini dikebawahkan aja ininya. Ini garis utamanya yang ini. Supaya ketemu jawabnya. Gitu aja jawab. Namanya bukan bentuk. Boleh. Berbagai cara ini. Karena saya memanfaatin yang tadi ditulis. Ini dimasukkan ke kurung menjadi N plus 1 per N pangkat N gitu ya. Oh iya. Sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per 1 ditambah 1 N pangkat N gitu kan. Sama dengan tadi berapa? Yang 1 E. Kecil dari 1 ya. E itu 2, berapa? E itu 2, ingat nggak? 718284516789213241. Ingat nggak? Enggak, ada saya juga ngarang. Saya hanya ingat segini. Ini ngarang. Ya, ngarang aja. Oh, berarti ini bisa dimarahin matematika murid. Kan ini yang hadir anak TPB, tenang aja. Kalau marahin saya, tak kasih E. Wah. Oke? Orang matematik murni itu membuktikan bahwa ini bilangan irasional. Kan kalau ditulis gini siapa tahu berulang digitnya. Setelah 1.000.000 suku, siapa tahu berulang. Nanti jadi rasional. Mereka buktikan bilangan rasional. Kalau aljabar murni itu kayak Bu Elvira, 0 kali 0 sama dengan 0 dibuktikan. Ampun. Oke, jadi konvergen, divergen. Konvergen. Konvergen ya.
konvergen. Oke, sudah 3 contoh. Ntar. Oke, lanjut lagi. Nah, ringkasannya gini. Jadi di pengujian deret positif, sebenarnya yang ke satu itu berlaku untuk semua deret ya. Yang ke satu sih. Jadi kalau ada deret, sebenarnya nggak harus deret positif dulu. Deret apapun, lihat sukunya menuju 0 nggak AN-nya. Kalau AN-nya tidak menuju 0, pasti divergen. Untuk semua deret ini ya. Kalau yang nomor ini hanya untuk deret positif yang bawahnya. Gitu ya. Kalau 0 gimana? Hah? Kalau limit AN-nya 0, belum bisa ditentukan ya. Coba deret ini gimana? 4 kuadrat. Ini dalam UP. Nah, ini sukunya menuju 0 nggak? Hah? Sukunya menuju 0. Jadi deretnya belum tentu, nggak boleh menyimpulkan konvergen ya. Kita bisa menyimpulkan dia konvergen karena deret P dengan P2. P besar 1 itu konvergen. Tapi nggak boleh dari sukunya. Gitu. Ini sukunya menuju 0, ternyata konvergen. Kalau deret harmonik kan sukunya juga menuju 0. Tapi divergen. Ya, ini divergen. Prinsipnya, kalau sukunya menuju 0, tidak bisa menyimpulkan dari situ. Kalau tidak 0, pasti divergen. Coba ini satu lagi. Suku umumnya apa ya? Plus 1 atau N? Plus 1 ya. Karena waktu N-nya 1, ini harus positif. N-nya 2, jadi negatif. Ini limit AN-nya berapa? AN-nya apa sih? Ganti-ganti ya. 1 kalau N ganjil, min 1 kalau N genap. Limit AN-nya berapa? Nggak ada osilasi atau isolasi. Nah, gitu ya. AN-nya osilasi terus. Limit AN-nya nggak ada. Kalau nggak ada, jadi deretnya pengen diguyur. Tidak bisa ditentukan. Itu baik. Benar ya? Ayo. Benar ya? Limit AN-nya nggak ada. Jadi deretnya nggak bisa ditentukan ya? Benar nggak? Nggak boleh. Di sini bukan 0. Limit AN-nya bukan 0. Nggak ada tuh. Kalau nggak ada, maka divergen. Jadi saya lagi. Kalau 0 nggak tahu. Ya kamu pokoknya mah. Saya diinput kayaknya. Oke. Jangan diem. Itu ke satu ya. Deret apapun. Ini berlaku untuk deret nggak harus positif pengujian ini. Nah, yang ini hanya untuk deret positif. Kalau AN-nya mengandung unsur-unsur ini, unsur lagi, suku-suku ini, biasanya pakai uji hasil bagi. Lihat aja contoh yang tadi nih. Ada N faktorialnya, atau ada N pangkat N. Jadi pangkatnya, N-nya tuh pangkat ya. Nah, itu uji hasil bagi manjur. Kalau pangkatnya konstan tuh kayak yang uji banding limit atau uji banding nih, lihat. Pangkatnya ini kan pangkat 1, pangkat 3. Pangkatnya nggak bergantung N. Mau pangkat 10, ini pangkat setengah kalau akar tuh kan. Nah, itu
manjurnya pakai uji banding limit. Kalau ini gagal, coba pakai mundur, pakai banding. Gagal lagi harus mundur lagi pakai uji integral atau uji jumlah terbatas gitu ya. Ya ini hanya rujukan umum. Oke, begitu urutannya. Kita pindah aja sekarang ke deret ganti tanda. Nah, baru kira-kira setengahnya nih ya. Lihat nih, baru setengahnya di deret. Ampun deh katanya. Gila dosennya. Oke, kita masuk ke deret ganti tanda. Bentar. Ini ada nih contohnya. Oke, deret ganti tanda. Jadi, deret ganti tanda tidak boleh pakai uji banding, banding limit, uji hasil bagi, uji apa pokoknya yang uji-uji deret positif tidak boleh digunakan lagi. Boleh digunakan untuk deret ganti tanda. Ya. Sebelumnya dulu, apa itu deret ganti tanda? Adalah sebuah deret yang bentuknya seperti ini. Dan ini A1, A2, A3-nya harus positif. Nggak boleh 0. Jadi kalau ada 1 kurang 2 tambah 3 kurang 0 tambah 4 itu nggak boleh ya. Nggak boleh ada nolnya. Dan tandanya harus selang-seling sekali-sekali. Plus min plus min. Jadi karena plus min kalau dibentuk dalam bentuk sigma pasti harus ada min 1 pangkat sesuatu. Pangkatnya itu bisa n atau n plus 1 atau n min 1. Kita lihatnya gini. Kalau ini positif A1, berarti waktu n-nya 1, ini harus jadi plus. Yang min 1 pangkatnya. Jadi cocoknya ini boleh n plus 1, boleh n min 1 supaya plus. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang dinamakan suku deret itu adalah ini. Ini suku deret tuh. Gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan deret ganti tanda, kadang-kadang disebut sukunya dengan suku A1, A2, A3 gitu. Tapi udah diartikan plus min gitu ya. Nanti kalau saya sebut deret ganti tanda dengan suku AN. Nah, sebenarnya AN itu bukan suku deretnya. Harusnya ada tandanya plus min. Atau min plus. Kemudian deret ganti tanda juga boleh depannya nggak teratur. Misalkan gini. 1 min setengah tambah 1/4 tambah 7 tambah 1/8. Ini kan nggak ganti tanda. Tapi baru ganti tanda setelah indeks tertentu. Min misalkan 2 tambah 1/4 min 1/6. Nah ini baru ganti tandanya baru mulai sini boleh juga. Rumus-rumusnya berlaku. Jadi depannya nggak teratur nggak apa-apa. Asal mulai suatu indeks. Jadi mulai ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Mulai ke 5 dia ganti tanda. Maka rumus-rumus yang bawah berlaku juga. Nah ini contohnya ganti tanda. Tadi limit AN-nya nggak ada ya. Karena AN-nya kalau ganjil 1, kalau genap min 1 AN-nya. Limit AN-nya nggak ada, dia divergen. Yang ini gimana? Ganti tanda, limit AN-nya itu hanya yang positifnya aja. Berapa? 0 ya. Jadi, deret ini apa? Gen. Hah? Dia pokoknya kalau nggak berani ngomong, diguyurnya 2 kali lipat. Jadi saya tadi. Ah. Coba. Hah? Kamu target soalnya. Apa tadi kan? Ini deret ini suku ke N-nya 0 kan? AN-nya 0. AN-nya menuju 0. Jadi deretnya belum tentu. Yang ini limit AN-nya berapa? Kalau nggak plus taki nggak, min taki nggak ya? Nggak ada, berarti osilasi juga. Divergen. Nah, tapi kita punya rumus khusus untuk nguji deret ganti tanda. Asal kondisinya dipenuhi. Gitu ya. Nah, ujinya ini nggak akan saya buktikan. Penasaran buktinya, klik ini aja. Buktinya bisa setengah jam. Gak bisa, makanya kuning. Ya,
nyogok ke saya. Nanti dikasih. Satu klik gitu. Kira-kira 50.000 lah. Di diktat ada nggak ya 100 klik. Gini, kalau saya punya deret ganti tanda, ingat ganti tanda tuh harus selang-seling ya. Nggak boleh plus, 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 nanti min. Plus, plus, min gitu. Nggak boleh, harus plus, min, plus, min, plus, min, atau min, plus, min, plus, min, plus. Nggak boleh. Kecuali hanya depannya aja, belakangnya plus, min, itu boleh ya. Depannya nggak teratur boleh. Nah, ini deret ganti tanda. Kalau ini syaratnya ini, suku berikutnya kecil dari suku sebelumnya untuk n yang manapun, ya kalau dipenuhi ini artinya apa? Monoton turun an-nya, maka kita hitung ini limit an-nya. Kalau 0 untuk deret sembarang kan nggak bisa ditentukan, tapi untuk deret ganti tanda maka dia konvergen. Asal ininya harus diperiksa dulu. Ininya harus menurun dulu an-nya. Gitu. Selanjutnya ada selanjutnya. Bentar, sebelum ke selanjutnya saya akan bahas dulu. Nih yang kedua. an-nya apa? Kalau dipandang di deret ganti tanda tuh hanya yang dihitung yang positifnya aja ini. Jadi seper n ya. Kalau suku deret ya plus min. Tapi untuk deret ganti tanda kita memandangnya sukunya ini. Yang bagian positifnya aja. Ini limit. Sorry. an menurun nggak? Lebih kecil nggak dari an? an plus 1 kan 1 per n plus 1. an seper n. Mana yang lebih gede? Gitu ya. Jadi dia menurun. Suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Ya. Jadi an-nya menurun. Ini dipenuhi. Oke. Nah, tinggal kita hitung limit n mendekati tak hingga. Limit n mendekati tak hingga dari an. an lagi. Seper n. 0 kan? Nah, kalau deret umum, ini nggak bisa nyimpulkan kalau limit an-nya 0. Tapi untuk deret ganti tanda yang memenuhi kondisi an-nya menurun, bila limit an-nya 0, maka dia konvergen. Ya. Itu? Pak, tadi untuk yang an-nya 1 per n tadi gimana, Pak? Maksudnya Maksudnya kenapa 1 per n? yang ini? Ini kan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Kalau memandang mau pakai teorema ini nggak dipandang yang minusnya. Ya. Hanya bagian yang positifnya aja ini. Kalau mau pakai yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya ini ada yang selanjutnya itu, kalau deret ini saya hampiri hanya mau sampai 5 suku aja nilainya. Jadi si deret, kalau ini saya sebut deretnya sama dengan K itu ya. K itu mau saya hampiri dengan S5 aja 5 suku. Kan terjadi galat. Galatnya kan mulai yang ke-6 betul? Galatnya ini. Sisanya belakangnya, ekornya. Nah, galatnya itu nggak akan lebih dari suku yang ini. Jadi kalau deret dihampiri Sn, maka ekornya itu galatnya, sisanya, buntutnya, nggak akan lebih dari suku yang berikutnya. Kalau dihampiri 10 suku, galatnya nggak akan lebih dari A11. Gitu ya. Kenapa? Harus buka buktinya kalau kenapa. Gitu ya.
Percaya aja ya. Ah, kalian kan kalau kitab suci juga percaya aja. Dari kecil diajarin. Ini beberapa masih saya buktikan. Dan kalau mau buktinya gampang, cuma lama, panjang. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Contohnya udah tadi yang barusan ini udah ya. Oh ya, ini namanya deret harmonik ganti tanda. Kalau deret harmonik plus semua, ini harmonik ganti tanda. Harmonik itu apa? Divergen. Ini tuh konvergen ya, ganti tandanya. Nah, ada soal bonus gini. Sekarang lanjut. Yang kedua, ini. Manual aja ya, manual ya. Manual. Supaya lebih paham. Kuliah tuh nyantai-nyantai aja, tapi harus belajar gitu. Oke. Ini deret ganti tanda ya. Kalau ada min 1 pangkatnya itu pasti ganti tanda. Ini deret ganti. Kalau belum paham juga, buka satu persatu. Masukin N-nya 1, N-nya 2, ditulis gitu ya. Nanti kelihatan polanya. Plus min, plus min. Sebenarnya ini penentu plus minnya itu. Nah, AN-nya kembali bukan suku deret, tapi di deret ganti tanda hanya yang positifnya aja. Ini Jadi kita cuma nentuin dari yang kanannya aja. kalau menurun, benar. Kan syaratnya ada tadi. AN-nya harus menurun. Nah, kita periksa dulu. Menurun nggak ya? Coba bandingkan dengan AN plus 1. N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1. Mana yang lebih gede? Wah, nggak kelihatannya. Jadi jangan pakai itu, menunjukkan menurunnya. Gimana? Mau menunjukkan ini menurun. Bikin fungsi. Buat fx x kuadrat per 2 pangkat x. Mau menunjukkan dia menurun gimana? Hah? Pakai turunan. F aksen x sama dengan 2x kali 2 pangkat x gitu ya. Dikurangi apa? X kuadrat ln 2. Ini turunan dari 2 pangkat x ya. Dibagi 2 pangkat x pangkat 2 gitu kan? Menjadi apa? Keluarkan faktor yang sama, 2 pangkat x-nya bisa keluar. Terus apa ini? X-nya bisa keluar ya. Jadi di dalam tinggal apa? 2 dikurangi apa? X ln 2 ya. Si mamah lagi kuliah. Gitu? Bentar. Sekarang kita lihat. Yang ini selalu positif, betul? Ya, 2 pangkat X kuadrat. X-nya positif, karena kita ngelihatnya mulai 1 kan. 2 pangkat X pasti positif. Jadi yang udah pasti-pasti, ini pasti positif. Ini pasti positif. Kenapa saya ngelihat positif-positif gini? Kan mau lihat tandanya. Kalau turunannya negatif, berarti monoton turun. Kalau turunannya positif, monoton naik gitu ya. Yang ini, gimana? Ln 2 positif, betul? Dari mana? Grafik ln gimana? Grafik ln. Y ln X, ini di 1. Y sama dengan ln X. Ini X. Kalau X-nya mulai 2, ya lebih besar 1 itu, dia kan grafiknya selalu positif. Kalau X cukup besar, kalau ini ln 2 kan konstanta, kalau X cukup besar, ini akan negatif, betul? Ya. Yakinlah kalau X ini untuk X lebih besar berapa? 10 gitu ya. 2 min 10 ln 2
itu akan kecil 0. Kalau nggak yakin, 100. Ini kan bisa dibuat gede ini. Sebenarnya 3 aja udah negatif. Tapi karena supaya yakin, karena kita nggak punya kalkulator, ya ambillah 100 yakin ini. Jadi, untuk N, sekarang balik ke N. Lebih besar 100, ya sama aja. Fx sama dalam X sama dalam N sama aja. Cuma kalau X itu semua bilangan real, kalau N tuh hanya dilihat di titik-titik bilangan asli. AN, enggak. Saya teratur lah satu-satu. Jadi untuk X dulu. Fx monoton turun. Karena apa? Turunannya negatif. Ya. Kalau X besar 100, ini tadi negatif turunannya. Sehingga untuk N lebih besar 100, si AN juga monoton turun. Kenapa saya menunjukkan itu? Karena tadi di rumusnya perlu. Ini harus turun. AN-nya harus menurun. Nah, karena udah menurun, jadi deret, saya sebut aja ini deret semula, ini si K itu ya. Deret K itu adalah deret ganti tanda dengan AN-nya menurun. Ya minimal mulai suku ke 100. Depannya nggak teratur, biarin aja. Nah, tinggal ngitung ini limit N menuju tak hingga dari AN. Limit N menuju tak hingga dari AN-nya apa tadi? N kuadrat per 2 pangkat N. Hah? Bentuk tak hingga per tak hingga ya? Ngitungnya gimana? Nggak boleh diturunin dalam N. Kita ubah dalam X. Hitung ini bentuk tak hingga per tak hingga. Hitung limit N menuju tak hingga dari ganti X supaya bisa diturunkan. Pakai L'Hopital. X ini ya, ganti X. 2X per 2 pangkat X ln 2. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Pakai L'Hopital lagi. 2X jadi 2. 2 pangkat X jadi 2 pangkat X ln 2. Sama dengan 0 ya. Bilangan dibagi tak hingga. 0. Jadi, deret K gimana? Konvergen, divergen? Udah bingung. Pembicaraan udah membicarakan apa itu udah bingung. Deret K konvergen ya. Menurut deret ganti tanda. Gitu aja, gampang ya? Gampang. Pokoknya mah gampang, Pak. Tutorial kan. Ya, pokoknya mah PR banyak. PR tutorial 2 kan PR-nya banyak dibanding yang dibahas. Tapi kan tutorial 2 itu kebanyakan nentuin banyak yang ngaku. Iya, yang hitungannya banyaknya. Hitungan banyak yang nggak hitungan itu aja. Kayak ini cuma bikin hitung gini. Oh iya. Tapi kan harus kasih alasan. Karena bentuk apa? 0 pangkat apa misalkan. 1 pangkat tak hingga misalkan. Oke? Siapa yang belum paham? Nggak ada. Asik. Tuh, gerak. Sok, no. Lanjut. Nah, sekarang balik ke sini. Lanjut lagi. Lihat. Mana? Udah, ini udah ya. Sekarang yang ini nih. Gini. Diberikan deret ini. Ini bukan ganti tanda ya. Ini plus plus min. Plus plus min. Plus plus min. Bukan deret ganti tanda.
Nggak boleh pakai uji deret ganti tanda. Kalau ganti tanda harus selang-seling sekali-sekali. Begitu? Nah, bukan deret ganti tanda. Kemudian ngujinya pakai apa? Belum tahu. Oh, tadi gua. Pakai ini deret P ya? Nggak boleh. Deret P mah harus positif semua. Ya, suku-sukunya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, deret P. Tapi kalau deret P harus deret positif. Ini enggak kan? Tandanya ada yang negatifnya. Bukan deret P juga, mirip deret P. Kalau kita mutlakan baru jadi deret P, betul? Ini limit sukunya berapa? Limit AN-nya? AN-nya apa AN-nya? N kuadrat ya. Limit AN berapa? Hah? Limit AN ini N menuju tak hingga berapa? 0 ya. Jadi deretnya belum bisa ditentukan. Tapi ini adalah deret P dengan P2. Jadi dia konvergen. Bukan berdasarkan limit AN ya. Kesimpulannya itu berdasarkan ini deret P dengan P2. Nah, ada satu rumus yang percaya aja ya. Lihat, nggak ada buktinya juga di sini. Kalau sekarang saya suruh membuktikan, mikir setengah jam belum tentu kepikir buktinya. Dan bisa kepikiran matematika murni lagi, Pak. Oh, kalau kayak Bu Elvira, ini mah gampang katanya, gini aja. Buat apa Bu Gantina? Bu Gantina juga aljabar. Dua-duanya. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi deret ini kalau suku-sukunya dimutlakan, ya. Sekarang sukunya nggak dihitung yang plusnya aja. Itu sih hanya untuk deret ganti tanda. Kalau deret sembarang sukunya ya ini 1/4 min 1/9 gitu ya. Dimutlakan suku-sukunya. Jadi konvergen. Nah, ada rumus ini. Kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret semula juga konvergen dijamin. Percayalah. Mukanya kok nggak percaya. Ya, kalau deret dimutlakan, suku-sukunya dimutlakan, dihitung konvergen. Maka deret semula juga konvergen. Percaya saja sama yang kelihatan kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan deret ini konvergen karena deret mutlaknya konvergen. Gitu ya. Nah, kemudian ada istilah kalau sebentar, sebelum ke istilahnya dulu. Ada nggak deret yang konvergen tapi mutlaknya nggak konvergen? Kalau mutlaknya konvergen mah deretnya pasti konvergen ya. Kalau mutlaknya konvergen, pasti deretnya konvergen. Tapi ada nggak yang deretnya konvergen, tapi mutlaknya nggak konvergen? Ada, tapi saya nggak tahu bentuknya apa. Baru juga sekitar 15 menit yang lalu. Hah? Ini deret ini. Aduh, banyak gitu ya. Oh, deret yang ini ya? Apa? Yang pertama tadi. Enggak. Oh, yang kedua. 1/4 tambah 1/5 minus 1/6. Ini namanya deret apa tadi? Deret harmonik ganti tanda. Menunjukkan dia konvergen gimana? Tadi gimana sih? Ini pakai deret ganti tanda. Sukunya menurun, limit sukunya 0. Ini konvergen. Kalau dimutlakan sukunya, semua jadi positif. Menjadi deret harmonik kan? Ini deret harmonik. Divergen. Jadi ini contoh deret yang konvergen
tapi mutlaknya nggak konvergen. Gitu ya. Deret yang konvergen, tapi kalau dimutlakan nggak konvergen. Kalau tadi ini deret dimutlakan konvergen. Nah, dan kita punya sifat kalau mutlaknya konvergen, deretnya dijamin konvergen. Nah, ada istilah kalau deret mutlaknya konvergen, maka dikatakan deret tersebut konvergen mutlak. Tapi kalau deret mutlaknya tidak konvergen dan deret semulanya konvergen, kayak tadi deret harmonik ganti tanda tuh deretnya konvergen, dimutlakan nggak jadi konvergen. Itu namanya konvergen bersyarat. Gitu ya. Istilah aja ini nama. Gitu ya. Jadi kalau konvergen mutlak itu artinya deret mutlaknya konvergen. Otomatis tanpa mutlaknya konvergen. Dijamin sama yang sifat atas. Kalau konvergen bersyarat, deret mutlaknya nggak konvergen, deret tanpa mutlaknya konvergen. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Setelah contoh harusnya kalimat saya tadi baru teresapi gitu ya. Coba yang ini ke satu dulu. Tulis atau cilukba aja? Hah? Bebas cilukba kalau gitu saya. Atau tulis lah. Nah, gitu. Gimana ini ya? Deret ganti tanda bukan dia. Cos kan? Nilainya bisa macam-macam cos ya. Cos n faktorial. Pakai uji apa? Hasil bagi boleh nggak? Nggak boleh, kan nggak positif ini kan? Ya, kan cos n faktorial bisa negatif cos tuh. Nah, gimana? Nah, kalau ditanya konvergen mutlak atau konvergen bersyarat, kita coba dulu deret mutlaknya. Karena deret mutlaknya pasti positif kan? Kan dimutlakan sukunya. Jadi, saya tulis di sini. Deret mutlaknya itu ada sigma n sama dengan 1 tak hingga mutlak cos n faktorial dibagi n kuadrat. N kuadrat selalu positif, jadi saya nulisnya gini aja. Cos n faktorial dibagi n kuadratnya keluarin aja udah positif. Oke. Gimana nih ujinya? Boleh nggak pakai uji banding limit? Boleh nggak? Masalah berhasil atau enggaknya mah biarin aja. Boleh nggak? Ya kan udah mutlak. Nah, jadi boleh ya. Pakai uji integral boleh. Pakai uji apa lagi? Banding Hasil bagi boleh gitu ya. Banding limit boleh. banding biasa. Nah, ini saya menguji kekonvergenannya. Deret mutlaknya. Kalau ini nanti konvergen, maka yang tanpa mutlak juga konvergen. Kan tadi dijamin ini. Kalau deret mutlaknya mana? Konvergen, maka tanpa mutlak masih konvergen. Jadi kalau deret mutlaknya konvergen, dia menjadi konvergen mutlak. Karena ininya ikut konvergen, ya. Namanya konvergen mutlak. Oke, menguji ini gimana? Sigma n sama dengan 1 tak hingga cos n faktorial dibagi n kuadrat adalah deret positif, betul? Kok namanya dimutlakan ya pasti deret positif. Ya. Oke.
Nah, sekarang saya mau uji dia konvergen nggak. Pakai apa ya? Uji banding limit. Susah. Limit itu kan nanti ada limit AN per BN ya. Nanti ini cos N faktorial gimana gitu. Nyoretnya susah. Integral. Lebih susah lagi. Makin primitif, makin susah. Kenapa pakai Uji banding biasa aja. Iya sih bang. Cobain, nanti ketemunya 1. Nggak berhasil. Nah, kalau pangkat ini, pangkatnya konstan, memang yang cocok banding atau banding limit. Ini enaknya banding. Kenapa? Kenapa banding? Karena cos itu paling gede 1 kan? Kita lihat ini. Saya sebut ini apa? PN. Cos N faktorial dibagi N kuadrat. Pembandingnya apa? N. Hah? N. Yang dominan apa? Pembilang paling gede 1 kan? Penyebut ini. Gede mana? Kiri sama kanan gede mana? Ih, lama pisan lah. Bener kayak sapi. Dia nggak tahu kayak sapi. Hah? Hah? Saya lagi. Kiri apa kanan? Gitu. Ya kamu yang teleponan lebih sampai keluar. Hah? Saya lagi. Nah, Kiri sama kanan besar mana? Neng. Ini P sama Q gede mana? Bawahnya sama, tinggal bandingin atasnya gede mana? Hah? Kanan. Kanan ya? Kenapa kanan? Hah? Kenapa? Aduh, Mak, nggak ada yang tahu. Hah? oh iya, kita bilang kok. Itu si coklat mantep terus deh. Oh, mah. Hah? Kamu semester tadi dapat apa nilainya? Hah? F? Nggak ada nilai F. Yang kanan kan cos itu paling gede 1, betul? Ya. Pasti ini nggak akan lebih dari 1 ini kan? Mau ditulis 5 juga boleh, tapi cukup 1. 5 juga boleh, nggak disalahkan. Gitu kan? Boleh berarti. Boleh 7.000. Gitu ya. Yang Terus ngapain? Kalau uji banding maunya? kalau misalnya kanan kan. Jelas dulu ya. Jelas. PN, QN, deret-deret yang positif. Nah, kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari QN. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari 1/N kuadrat. Konvergen, divergen. Nggak kelihatan, tulis satu-satu. Konvergen, divergen. Belum ada yang jawab, tulis lagi terus aja. Konvergen, divergen. Hah? Ini deret P dengan P2. Makanya yang depannya harus dipelajari. Dadak-dadakan ujian nggak akan apa. Dengan P sama dengan 2, konvergen. Konvergen ya. Nah, deret mutlak. Menurut uji banding, deret sigma N sama dengan 1 tak hingga PN, yang sama dengan N sama dengan 1 tak hingga cos N faktorial, mutlak, dibagi N kuadrat, konvergen juga ya. Yang gede konvergen. Yang kecilan pasti konvergen juga. Nah, jadi deret semula, ini deret mutlaknya. Deret mutlaknya konvergen. Kalau ini saya sebut K,
Jadi deret K konvergen mutlak. Paham nggak urut-urutannya? Kuliah ini tuh melatih pola berpikir supaya teratur. Iya. Dan emang beberapa kompleks supaya nanti masalah di masyarakat juga kompleks gitu ya. Nggak bisa. Contoh masalah kompleks di masyarakat apa itu? Hah? Enggak, jadi berpikirnya memang harus runut gitu kayak ini. Ini alasannya apa? Ini kenapa benar? Ini mana salah? Kalau, hah? Ya kalau nanti ditulis lagi di Twitter. Nah, lanjut. Oke, gitu ya. Oke, yang ini saya buka aja ya. Waktunya udah pada mepet. Sama aja caranya. Periksa ini konvergen mutlak atau tidak. Iya, Pak. Hah? Ini yang diperiksa yang bagian kanannya. Enggak, tergantung. Tergantung bentuk deretnya. Coba kita lihat. Kan pertanyaannya dia konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Kalau konvergen mutlak tuh deret mutlaknya konvergen. Selesai, pasti deret semulanya konvergen juga. Kalau bersyarat, deret mutlaknya nggak konvergen, tapi deret tanpa mutlaknya konvergen. Ya. Nah, jadi acuannya kita periksa dulu deret mutlaknya. Kalau udah konvergen, udah beres kayak tadi. Saya bikin deret mutlaknya. Dimutlakan. Ini min 1 pangkat kan nilainya. Kalau nggak 1, min 1. Dimutlakan jadi selalu 1. Ya. Yang ini selalu jadi 1 karena dimutlakan. 1 per akar N pasti positif. Jadi ini bisa dibuka mutlaknya ya. Sebenarnya dia gitu. Tapi udah nggak perlu karena udah positif. Konvergen, divergen ini? Hah? Gen aja ya, paling gampang gen. Kamu tes si K itu bukan? Aduh lupa. Ya. Keila, Kairina. Ini konvergen, divergen? Hah? Kenapa? Paguyuban. Deret P dengan P kurang dari 1. Coba kalau bingung tuh ditulis 1 per 1. 1 per apa? 1 pangkat setengah, 1 per 2 pangkat setengah, akarnya saya tulis pangkat 3 pangkat setengah gitu. Ini deret P dengan P-nya setengah. Divergen ya. Sial. Deret mutlaknya divergen. Jadi harus memeriksa deret tanpa mutlaknya ya. Deret tanpa mutlaknya. Deret. Ini saya sebut K itu ya. K. Gimana meriksanya? Ini kan ganti tanda, betul? Adalah deret ganti tanda. Kalau deret ganti tanda kan gampang. Kalau suku-sukunya menurun, tinggal limit AN-nya aja ya. Oke, menurun nggak? Dengan, kalau ganti tanda, AN-nya tuh dilihat yang positifnya aja. Bandingkan dengan AN plus 1. Mana yang lebih gede? Kiri sama kanan besar mana? Neng. Tuh, yang paling bawah aja. Kiri sama kanan besar mana? Hah? Kiri. Ini? Kiri. Ya, udah seragam kiri ya. Kan ini pembaginya lebih gede. Jadi dia menurun ya. Jadi si AN ini menurun. Boleh pakai uji deret ganti tanda. Caranya tinggal limit N menuju tak hingga dari AN. AN aja bukan deret ya sukunya. Kalau sukunya aja kan cuma
satu ini tuh gitu. Berapa ini? Berapa, Neng? Limitnya? 0. 1 dibagi tak hingga ya, 0. Jadi deret K konvergen. Jadi lagi deret K konvergen bersyarat. Karena deret mutlaknya nggak konvergen, deret semulanya konvergen. Lagi. Silakan kalau ada. Oke, satu lagi. Supaya sama dengan kelas sebelah. Oke, ini saya buka ya. Selalu kalau ditanya dia konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen, kita hitung deret mutlaknya dulu. Bentuk deret mutlaknya. Oke, ini. Boleh nggak ini pakai uji banding limit? Boleh aja. Boleh, kan ini udah positif. Uang dimutlak kan, ya pasti positif. Pakai uji banding boleh. Uji hasil bagi boleh. Cocoknya pakai uji yang mana ini? Lupa, lihat lagi. Ringkasannya. Iya, tadi. Hah? Cocoknya? Ada pangkat dalam N kan? Uji hasil bagi. Oke, dengan uji hasil bagi. Uji hasil bagi itu apa? AN plus 1 dibagi AN. Dilimitkan. AN plus 1 ininya ganti dengan N plus 1. Bawahnya ini AN. Sederhanakan, percaya aja lah. Sederhanakan nanti duanya dicoret, tinggal ini 2. Tuh. Bagi pangkat tertinggi boleh. Mau dikelompokkan boleh. Macam-macam ini. Pakai L'Hopital diubah ke X dulu boleh ya. Banyak caranya. Kalau dibagi pangkat tertinggi ini jadi limitnya berapa ya? Bayangkan dibagi N kuadrat semua. Atas bawah. Berapa? Hah? Setengah atau per-2? Oh, sama aja. Per-2. Jadi, menurut uji hasil bagi, deret ini gimana? Kalau ininya setengah? Divergen lagi. N. Coba N. Dari luar. Dalam lagi. Banyak. Sudah baju udah pas. Benar banget. Uji hasil bagi, baca lagi. Uji. Ya. Uji hasil bagi, nih. Iya. Hah, jadi? Hah? Konvergen, kurang dari 1. Udah pasti cocok. Deret mutlaknya konvergen. Ya, deret semula juga konvergen. Jadi dia konvergen mutlak. Lagi ya? Udah nggak ada kuliah lagi kan? Saya kena siram lagi nanti. Nggak apa-apa itu. Air suci ini. Air suci dari surga ini. Aduh, saya bawa gayung ya. Oh iya. Terakhir dikasih sama anak SITH dulu. Pak, ini buat angkatan berikutnya kami kasih gayung yang masih bagus. Gitu.